Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alladzina yunfikuna fis syarra'i wadh dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita semua, khususnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lapang, dengan mudah, tanpa banyak tekanan, tanpa ada peperangan, dan yang pasti adalah dengan ukhuwah dan persaudaraan itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Seraya kita memohon kekuatan pada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk menjadi umatnya Rasulullah yang terus setia dan senantiasa mematuhi, menjalankan keteladanan dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwalah insyaallah merupakan bekal terbaik kita yang kelak bisa kita bawa untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada bekal terbaik kecuali dengan takwa, dan semoga dengan iman tadi, dengan ukhuwah tadi, kita bisa saling mengingatkan untuk senantiasa menjalankan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Imran ayat 134 yang tadi telah dibacakan oleh khatib, a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, dan salah satu dari ciri orang bertakwa yang insyaallah akan kita kupas pada siang hari ini adalah bagaimana sifat diantaranya adalah wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan saudaranya, orang-orang yang memaafkan kesalahan dari orang lain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, melatih diri untuk menjadi pribadi yang pemaaf bukan sesuatu yang mudah, tapi juga bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, asalkan kita memiliki satu azam, satu semangat, satu komitmen untuk memulainya dari sekarang. Menjadi pribadi yang pemaaf bukanlah sesuatu yang bisa diraih dengan instan, karena dia butuh proses, karena dia butuh waktu, dan waktu ini terkait dengan hati, di mana seringkali hati kita ini baru akan merasakan ketenangan, baru akan merasakan
rasanya kebahagiaan ketika kita sudah duduk dan kemudian mentadaburi berbagai kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Ada 5 hal yang insya Allah perlu kita lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang pemaaf. Yang pertama, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, kita memahami dan kita mengetahui bahwa salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah pemaaf. Ini juga ditunjukkan oleh pemimpin terbaik kita sepanjang sejarah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah salah satu teladan terbaik, dan salah satu teladan beliau adalah menjadi pribadi yang pemaaf. Betapa kita ingat peristiwa ketika beliau setelah ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, yang kemudian beliau bersama dengan Zaid bin Harisah berangkat ke Taif dan mendakwahkan Islam di sana. Ketika beliau bertemu dengan Bani Saqif, bukannya penerimaan tentang Islam yang diterima oleh Bani Saqif di Taif sana, tapi justru cercaan bahkan lemparan batu yang sempat melukai beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang kemudian beliau lakukan ketika mendapatkan tawaran dari malaikat Jibril untuk bisa membinasakan kaum di Taif ini? Beliau menjawab dengan sebuah kesabaran bahwa mereka belum tahu tentang dakwah, tentang Allah, tentang Rasulnya. Dan beliau bahkan mendoakan semoga kelak dari tempat Taif ini lahir para orang-orang yang beriman, dan kini di negeri Taif hidup orang-orang yang beriman. Jiwa pemaaf yang ditunjukkan oleh Rasul kita, teladan terbaik kita, dan juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sifat salah satunya adalah pemaaf. Ini cukup menjadi pelajaran bahwa pemaaf itu adalah sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadi contoh dan bisa kita jadikan teladan kecuali Rasulullah Muhammad SAW? Siapa yang menjadi inspirasi kita kecuali harapan satu-satunya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Cukuplah Allah dan Rasulnya yang menjadikan kita untuk kemudian mengikuti apa yang perlu kita lakukan. Dan Allah punya sifat pemaaf, Rasulullah punya jiwa pemaaf. Ini yang pertama. Yang kedua adalah manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi kita harus mau membalikkan kepada filosofi dasar bahwa kita sebagai hamba Allah yang lemah tidak akan pernah luput dari kesalahan. Begitu juga saudara dan teman-teman kita yang lain. Mereka adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk berbuat salah. Mereka adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk berbuat zalim kepada diri kita. Maka dengan kondisi ini, kalau seandainya kita memahami prinsip tersebut, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah senantiasa mengingat-ingat kebaikan dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, dan kita selalu mengingat-ingat keburukan dan kesalahan kita kepada saudara-saudara kita, ataupun juga kepada teman-teman kita. Jadi bahwa manusia sebagai tempat yang salah, manusia sebagai tempat berbuat salah, ini bisa menjadi filosofi agar kemudian kita melupakan kesalahan orang lain dan mengingatkan kesalahan kita kepada orang lain. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, hal yang ketiga apabila kita menjadi pribadi yang pendendam dan tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain adalah rusaknya jiwa dan psikologi kita. Jadi seringkali kalau kita tidak mau melepaskan rasa dendam kita dan tidak mau memaafkan kesalahan orang, justru yang sakit nanti adalah diri kita sendiri. Orang lain mungkin tidak menyadari bahwa dia berbuat salah, tapi kemudian kita mengingat-ingat bahwa dirinya berbuat salah, dan itu terus kita pelihara, dan ini kalau tidak dihilangkan akan menjadi penyakit jiwa dan membuat hati kita gelisah, hati kita galau, hati kita sakit hati. Apalagi kemudian kalau melihat
orang yang berbuat salah pada diri kita itu nampak bahagia saja, tidak mengakui kesalahannya. Jadi buat apa kita rugi untuk kemudian menyimpan rasa dendam dan tidak memberikan maaf kalau kemudian ternyata itu merusak jiwa dan hati kita. Maka mudah-mudahan dengan kita menyadari bahwa ini membuat penyakit jiwa, kita menjadi orang-orang yang berupaya untuk memaafkan saudara-saudara kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang keempat adalah insyaallah memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syura ayat 43 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala man sabara wa ghafara inna dzalika liman azmil umur. Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu adalah perbuatan yang mulia. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga dengan kita memahami bahwa setiap orang pasti punya tendensi untuk berbuat salah, kemudian Allah dan Rasulnya merupakan contoh terbaik kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Dan yang ketiga, kalau kita masih tidak memaafkan dan masih sakit hati, itu merusak jiwa kita. Mudah-mudahan dengan pahala dan kemuliaan yang Allah berikan, yaitu bagi barang siapa yang memaafkan kesalahan saudaranya, semoga kita bisa kemudian meluruhkan hati kita untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, yang terakhir adalah meskipun proses itu terus berlangsung, tidak bisa instan, tentu kita berharap bahwa Allah memberikan kelembutan hati pada diri kita. Lembutnya hati yang Allah berikan tentu tidak lepas dari doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah. Semoga dengan kita berdoa kepada Allah agar lembutkan hati kita, agar Allah berikan ruang lapang dalam dada kita, semoga kita punya kemampuan, punya kekuatan untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Semoga dengan kita melatih diri menjadi pribadi yang pemaaf tadi, yaitu dengan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai tujuan utama kita, di mana Allah punya sifat pemaaf dan Rasul punya jiwa pemaaf. Yang kedua, kita memaknai bahwa tiap orang pasti punya kesalahan. Yang ketiga, kita yakinkan agar tidak ada penyakit jiwa dalam diri kita. Yang keempat, jadikanlah ini untuk mendapatkan ridho dan kemuliaan serta pahala di sisi Allah. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita lantunkan, kita bisa melatih diri kita menjadi pribadi yang pemaaf dan kemudian termasuk ke dalam golongan orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbus sabirin. Kita menjadi salah satu orang yang bertakwa, di mana cirinya adalah maafkan kesalahan orang lain. Dan kemudian kita dicintai oleh Allah karena kita termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbus sabirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, menjadi orang baik itu adalah sebuah kewajiban. Karena di dunia ini hanya ada 3 golongan manusia yang Allah kelompokkan. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yang kedua adalah orang-orang yang fasik, yang ketiga adalah
orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi salah satu orang yang baik dengan salah satu sifatnya adalah pribadi yang pemaaf. Semoga menjadikan kita kelak menjadi orang-orang yang berlatih terus untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan, dan Allah kelompokkan kita menjadi golongan orang-orang yang beriman. Dengan demikian, semoga kita bisa menghadirkan keluarga-keluarga yang beriman, masyarakat yang beriman, dan tentu negara yang sebagian besar penduduknya adalah penduduk yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga itu pula yang membuat Allah melembutkan hati-hati kita. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah lembutkan hati-hati kita, lapangkan dada-dada kita, sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang selamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.